Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Handika Yanu Wijaya, NIM 2010103058, kelas 03 TMSP 001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saluran terbuka. Saluran terbuka adalah saluran alami atau buatan yang memiliki permukaan bebas pada tekanan atmosfer. Saluran terbuka dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usulnya dan konsistensi bentuk penampang dan kemiringan dasar. Ini gambar pada saluran terbuka. Yang ini gambar pada saluran tertutup. Yang ini saluran tertutup di atas saluran terbuka. Ini jenis saluran, yaitu ada dua, saluran alam dan saluran buatan. Saluran alam atau natural channel yaitu saluran yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya itu seperti sungai-sungai kecil di daerah hulu atau pegunungan hingga sungai besar di muara. Saluran buatan atau artificial channel yaitu saluran yang dibuat dan direncanakan oleh manusia. Contohnya itu saluran drainase tepi jalan, saluran irigasi untuk mengairi persawahan, saluran pembuangan, saluran untuk membawa air ke pembangkit listrik tenaga air, saluran untuk suplai air minum, dan saluran banjir. Ini ciri-ciri saluran alam, itu geometri saluran tidak teratur, material saluran bervariasi, kekasaran berubah-ubah, lebih sulit memperoleh hasil yang akurat dibandingkan dengan analisis aliran saluran buatan. Perlu pembatas masalah bila tidak analisis menjadi lebih kompleks, atau misal erosi dan sedimen. Ini ciri-ciri saluran buatan, yaitu dibuat oleh manusia, contohnya saluran irigasi, kanal, saluran pelimpah, selokan gorong-gorong, dan lain-lain. Umumnya memiliki geometri saluran yang tetap atau tidak menyempit atau melebar. Dibangun menggunakan beton, semen, besi, memiliki kekasaran yang dapat ditentukan. Analisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang relatif akurat. Ini contohnya nih gambaran dari saluran alam. Yang ini contoh dari gambar saluran buatan. Kecepatan aliran atau V merupakan parameter yang penting dalam analisis aliran atau perancang saluran. Kecepatan aliran akan menentukan jenis aliran, apakah termasuk aliran laminar, transisi, atau turbulen, subkritis, kritis, atau superkritis. Distribusi kecepatan aliran bergantung pada faktor antara lain, yaitu bentuk saluran, kekasaran dinding saluran, debit aliran. Kecepatan minimum terjadi di dekat dinding batas, membesar dengan jarak menuju permukaan. Pada saluran dengan lebar 5-10 kali kedalaman, distribusi kecepatan di sekitar bagian tengah saluran adalah sama. Dalam praktek saluran dianggap sangat lebar bila lebar lebih besar 10 kali kedalaman. Pengukuran kecepatan aliran yaitu menggunakan current meter, baling-baling yang berputar. Karena adanya aliran menggunakan hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan aliran. Semakin banyak titik pengukuran semakin baik. Untuk keperluan praktis, kecepatan rata-rata diukur pada 0,6 kali kedalaman dari muka air. Rata kecepatan pada 0,2 dan 0,8 kali kedalaman. 0,8 sampai 0,95 kecepatan di permukaan atau biasa diambil 0,85. Kecepatan maksimum terjadi pada antara 0,75 sampai 0,95 kali kedalaman. Ini prinsip pengukuran dan hitungan debit suatu saluran nih, seperti ini. Ini distribusi kecepatan berdasarkan kedalamannya. Yang ini free surface flow.
dan yang ini one dimensional model. Ini geometri saluran, kedalaman atau Y yaitu depth, ketinggian di atas datum atau Z stack, luas penampang A atau area cross section area, keliling basah atau P weighted per meter, lebar permukaan atau B surface per meter, jari-jari hidrolis atau A atau P rasio luas terhadap keliling basah, rata-rata kedalaman hidrolis atau D rasio luas terhadap lebar permukaan, kemiringan saluran atau SO. Persamaan untuk saluran persegi panjang, trapezoidal, dan lingkaran. Ini seperti ini. Ini contoh soalnya. Hitunglah jari-jari hidraulik dari saluran dengan tampang lintang berikut ini. Ini ya nih, ada 3 gambar. Ini penyelesaiannya. Luas tampang A sama dengan B, H sama dengan 5,0 kali 1,5 sama dengan 7,5 M2. Keliling basah P sama dengan B plus 2H sama dengan 5,0 plus 2 kali 1,5 sama dengan 8M. Jari-jari hidrolik R sama dengan A per P sama dengan 7,5 per 8. Ini yang B, luas tampangnya itu A sama dengan B plus 2MH 0,5 H sama dengan 3 plus 3 plus 2 kali 1,5 kali 1,5 dalam kurung 0,5 kali 1,5 sama dengan 5 plus 1 kali 1 dalam kurung 1 sama dengan 6M2. Keliling basah P sama dengan B plus 2H sama dengan 5,0 plus 2 kali 1 yaitu sama dengan 7,8284 M. Jari-jari hidrolis R sama dengan A per P sama dengan 6,0 per 7,8284 yaitu sama dengan 0,7664 M. Yaitu mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.